Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Tidak henti-hentinya kita membicarakan soal Minangkabau. Nah, dari mulai Injil yang berbahasa Minang sampai Ade Armando yang menghina kalau Minangkabau atau dibaca juga Sumatera Barat itu terbelakang. Nah, kita maklumin saja. Karena walaupun dipecat ataupun tidak, jadi warga Minangkabau, Ade Armando tetap dia tidak dibesarkan dari Minangkabau. Tidak ada catatan sejarah dia mulai sekolah, mau lahirnya, mau sekolahnya, mau pokoknya tidak ada garis yang merujuk kepada Minangkabau. Jadi dengan kata lain dia dibesarkan di negeri rantau dan tidak tahu sama sekali apa itu Minangkabau. Jadi wajar saja mau dihapus ataupun tidak, tetap saja dia tidak di Minangkabau. Nah, walaupun dengan postingan-postingannya yang aneh dan unik. Mungkin beliau mengatakan Sumatera Barat atau Minangkabau itu terbelakang karena tidak sepemahaman atau sepemikiran dengan Ade Armando itu sendiri. Jadi kita maklumin sajalah. Oke, sekarang ini kita akan membahas tentang harimau Sumatera yang baru saja ditangkap di daerah Gantung Ciri di Kabupaten Solo. Kami hari aja deh Pak, kami makan santai, tahan. Ini kami sakit ya. Ini kami sakit ya, diamlah dulu. Jadi kita akan membicarakan sedikit apa itu harimau di Sumatera Barat ya. Orang Minang itu menyebut harimau itu inyek balang. Jadi saya rasa mungkin ada dua inyek balang yang ada di Minangkabau ya. Yang satu itu berbentuk legenda atau mitos, yang satu lagi memang benar-benar harimau berbentuk fisik. Jadi yang tertangkap kemarin itu harimau benar. Nanti disangka pula harimau jadi-jadian seperti yang terjadi di daerah Natal ya, di daerah Sumatera Utara, lalu digantung. Harimau itu digantung padahal harimau adalah binatang yang dilindungi. Nah, itu jadi kemarin ini baru saja tertangkap atau terperangkap harimau dari Gantung Ciri ini. Mudah-mudahan saja orang-orang di Minangkabau tidak menyangka kalau harimau yang ditemukan ini, yang terperangkap ini adalah harimau jadi-jadian. Jadi harimau ini diperkirakan ada 3 ekor. Yang satu itu induknya, yang 2 anaknya. Jadi yang terperangkap baru kemarin ini adalah anaknya. Nah, masih ada 2 ekor lagi. Dan 1 ekor yang terperangkap ini telah dibawa ke bagian rehabilitas yang ada di Damas Raya, rehabilitas harimau yang ada di Damas Raya. Semoga saja binatang ini tetap kita lindungi. Jadi biar tidak ada konflik antara harimau dengan manusia di ladang mereka atau di hutan mereka. Nah, jangan seperti yang terjadi di daerah lain, harimau digantung lalu ada yang menguliti, ada yang mengambil bagian dari tubuhnya, ada yang mengambil taringnya. Nah itu. Jadi harimau Sumatera Barat yang menurut legenda mitos itu kalau kita tersesat ke rimba, kita akan ditunjukkan jalan. Nah, jika kita berada di rimba Sumatera Barat, jangan pernah membuat sesuatu yang tidak disukai, seperti berkata-kata kotor, melakukan hal-hal yang tidak disukai, maka inyek atau inyek yang dipanggil oleh orang Sumatera Barat itu harimau itu sendiri akan menolong kita kalau kita tersesat ke dalam rimba, seperti yang pernah kejadian di seorang bapak yang ada di Kotosani. Jadi tersesat di hutan karena mencari madu, lalu beliau mengatakan, "Oi inyek, tolong bantu anak cucu yang sedang tersesat." Maka ranting pun mulai patah untuk menunjukkan jalan keluar, dan beliau pun keluar, menemukan jalan keluar menuju kampungnya. Nah itu, benarkah inyek yang disebut dengan harimau itu apa sesuatu yang lain yang menolong beliau? Nah, sampai kini kita tidak tahu. Yang penting harimau Sumatera Barat harus kita lindungi. Dan harimau yang tertangkap ini 4 hari sebelumnya dia telah menawan warga, 4 orang warga. Nah, 4 orang warga yang ada di ladangnya. Jadi 1 ekor babi hutan juga dimangsanya. Jadi ceritanya ketika sebuah perangkap ini akan dipindahkan ke tempat harimau di mana dia memangsa babi hutan, tiba-tiba siangnya si harimau ini sudah ada di dalam perangkap tersebut, 1 ekor. Nah, itu yang dipindahkan ke Damas Raya sekarang. Nah, yang 2 lagi belum terperangkap dan sampai sekarang masih diburu
untuk diperangkap, tapi bukan untuk disakiti, untuk direhabilitas, dan mungkin bisa saja kita kembalikan lagi ke asalnya. Semoga saja harimau Sumatera ini selalu menjadi suatu ciri khas budaya yang ada di Sumatera Barat. Nah, jangan sampai punah, karena itu jati diri juga harimau Sumatera. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mari kita selalu memudayakan dan kita pelihara apa yang ada di Minangkabau. Jangan pernah dirusak, sebab yang akan menikmatinya nanti adalah anak cucu kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.